Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Jarod Ribowo Santoso MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Accounting Learning Evaluation serta teman-teman yang kami banggakan. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Jarod karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok 5 untuk menyampaikan materi pada sore hari ini. Adapun topik yang akan kita bahas hari ini yaitu pelaksanaan penilaian dan pengelolaan hasil belajar sesuai kurikulum 13. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Nika Kurniawati dengan NIM 71014200028. Yang kedua ada Mutiara Rizky Metsiana dengan NIM 71014200076. Dan yang ketiga ada Aura Aglis Mahardika dengan NIM 71014200235. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan 3 subbab utama, yaitu yang pertama ada pelaksanaan penilaian oleh pendidik, yang kedua ada pelaksanaan penilaian oleh satuan pendidikan, dan yang ketiga ada pengolahan hasil penilaian. Baik teman-teman, langsung saja kita ke penyampaian materi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pelaksanaan penilaian oleh pendidik. Untuk yang pertama, di sini ada pengertian penilaian oleh pendidik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan penilaian. Penilaian hasil belajar oleh pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan atau dilaksanakan untuk memenuhi fungsi formatif dan sumatif dalam penilaian. Selanjutnya, penilaian hasil belajar oleh pendidik memiliki tujuan untuk yang pertama, mengetahui tingkat penguasaan kompetensi, yang kedua, menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi, yang ketiga, menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi, dan yang keempat ada memperbaiki proses pembelajaran. Selanjutnya adalah perumusan indikator. Pelaksanaan penilaian diawali dengan pendidik merumuskan indikator pencapaian kompetensi pengetahuan dan keterampilan yang dijabarkan dari kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dalam bentuk perilaku spesifik yang dapat terukur dan atau diobservasi. Indikator pencapaian kompetensi dikembangkan menjadi indikator soal yang diperlukan untuk penyusunan instrumen penilaian. Indikator tersebut digunakan sebagai rambu-rambu dalam penyusunan butir soal atau tugas. Instrumen penilaian memenuhi persyaratan substansi atau materi, konstruksi, dan bahasa. Persyaratan substansi merepresentasikan kompetensi yang dinilai, persyaratan konstruksi memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan. Dan persyaratan bahasa adalah penggunaan bahasa yang baik dan benar, serta komunikatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Indikator pencapaian pengetahuan dan keterampilan merupakan ukuran karakteristik atau ciri-ciri yang menunjukkan ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu dan menjadi acuan dalam penilaian kompetensi dasar mata pelajaran. Setiap indikator pencapaian kompetensi dapat dikembangkan menjadi satu atau lebih indikator soal pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan untuk mengukur pencapaian sikap digunakan indikator penilaian sikap yang dapat diamati. Untuk yang selanjutnya adalah pelaksanaan penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap spiritual. Pelaksanaan penilaian sikap spiritual dilakukan setiap hari selama pembelajaran 1 semester.
Penilaian dilakukan oleh wali kelas, guru BK, dan guru mata pelajaran peserta didik. Penilaian sikap spiritual di dalam kelas dilakukan oleh guru mata pelajaran. Sikap peserta didik di luar jam pelajaran diamati atau dicatat wali kelas dan guru BK. Guru mata pelajaran, guru BK, dan wali kelas mencatat perilaku peserta didik yang sangat baik atau kurang baik dalam jurnal segera setelah perilaku tersebut teramati atau menerima laporan tentang perilaku tersebut. Yang kedua adalah penilaian sikap sosial. Pelaksanaan penilaian sikap sosial dilakukan setiap hari selama pembelajaran 1 semester. Penilaian terutama dilakukan oleh wali kelas, guru BK, dan guru mata pelajaran, sedangkan penilaian diri dan penilaian antar peserta didik dilakukan sebagai penunjang. Penilaian sikap sosial dilakukan secara terus-menerus selama 1 semester. Penilaian sikap sosial di dalam kelas dilakukan oleh guru mata pelajaran. Sikap peserta didik di luar jam pelajaran diamati atau dicatat wali kelas dan guru BK. Guru mata pelajaran, guru BK, dan wali kelas mencatat perilaku peserta didik yang sangat baik atau kurang baik dalam jurnal segera setelah perilaku tersebut teramati atau menerima laporan tentang perilaku tersebut. Selanjutnya yang ketiga, penilaian pengetahuan. Pelaksanaan penilaian pengetahuan dilakukan untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik. Penilaian proses dilakukan dalam bentuk penilaian harian melalui tes tertulis, tes lisan maupun penugasan. Cakupan penilaian harian meliputi seluruh indikator dari satu kompetensi dasar atau lebih, sedangkan cakupan penugasan disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dasar. Yang keempat ada penilaian keterampilan. Pelaksanaan penilaian keterampilan dilakukan untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik. Penilaian proses dilakukan melalui penilaian praktik selama proses pembelajaran. Sedangkan penilaian hasil dilakukan melalui penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian portofolio yang diberikan setelah pembelajaran. Penilaian keterampilan dapat juga dilakukan melalui penilaian harian sesuai karakteristik kompetensi dasar. Topik yang kedua mengenai pelaksanaan penilaian oleh satuan pendidikan. Yang pertama, pengertian penilaian oleh satuan pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam bentuk penilaian akhir dan ujian sekolah atau madrasah. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran sebagai capaian pembelajaran. Selanjutnya, mekanisme penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik. Yang pertama, menyusun perencanaan penilaian tingkat satuan pendidikan meliputi penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, dan ujian sekolah. Yang kedua, menentukan KKM. Yang ketiga, menentukan kriteria kenaikan kelas. Yang keempat, menentukan kriteria program pembelajaran. Yang kelima, menentukan nilai akhir sikap spiritual dan sosial sebagai bahan pertimbangan kelulusan. Yang keenam, melaporkan hasil penilaian saat akhir semester kepada orang tua atau wali peserta didik dalam bentuk rapor. Yang ketujuh, melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas provinsi atau kabupaten atau kota. Yang kedelapan, menentukan kriteria kelulusan. Yang kesembilan, menentukan kelulusan peserta didik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan satuan pendidikan. Yang terakhir, menerbitkan ijazah peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan. Topik yang ketiga mengenai pengolahan hasil penilaian. Teknik pengolahan menurut Zainal Arifin dalam mengolah data hasil tes ada 4 langkah pokok yang harus ditempuh, yaitu 1. Men-skor, yaitu memberi skor terhadap hasil tes yang dapat diperoleh oleh peserta didik. Untuk memperoleh skor mentah diperlukan 3 jenis alat bantu, yaitu kunci jawaban, kunci scoring, dan pedoman konversi. Yang kedua, mengubah skor mentah menjadi skor standar sesuai dengan norma tertentu. Yang ketiga, mengkonversikan skor standar ke dalam nilai baik berupa huruf maupun angka. Yang keempat, melakukan analisis soal jika diperlukan untuk mengetahui derajat validitas dan reliabilitas soal, tingkat kesukaran soal, difficulty index, dan daya pembeda. Selanjutnya, untuk nilai sikap spiritual dan sikap sosial. Nilai sikap spiritual dan sikap sosial diperoleh dari hasil pengamatan
yang dilakukan pendidik seperti wali kelas, guru mata pelajaran, dan guru BK. Untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama, wali kelas, guru mata pelajaran, dan guru BK membuat rumusan deskripsi singkat mengenai sikap spiritual dan sikap sosial di catatan-catatan jurnal untuk setiap peserta didik. Yang kedua, hasil pengamatan diberikan kepada wali kelas, kemudian wali kelas sendiri menyimpulkan capaian sikap spiritual dan sosial setiap peserta didik. Dan untuk langkah yang ketiga, rekap hasil penilaian sikap spiritual dan sikap sosial yang dilakukan bertujuan untuk mengisi buku rapor pada kolom hasil belajar sikap. Hasil penilaian pencapaian sikap ditulis dalam bentuk predikat dan deskripsi. Kriteria penilaian sikap dibuat oleh satuan pendidikan yang disesuaikan dengan peraturan dan karakteristik satuan pendidikan sebagai rujukan untuk menentukan nilai akhir deskripsi sikap peserta didik pada rapor. Berikut adalah contoh pengolahan nilai sikap spiritual dan sikap sosial. Di dalam contoh tersebut, ada dua kriteria penilaian yang dilakukan. Yang pertama dilakukan oleh guru agama dan yang kedua dilakukan oleh guru PPKN. Yang kedua, nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan diperoleh dari hasil penilaian harian selama 1 semester untuk mengetahui pencapaian kompetensi pada setiap KD. Pengolahan nilainya sendiri, yang pertama, hasil penilaian pengetahuan yang dilakukan oleh pendidik dengan berbagai teknik penilaian dalam 1 semester direkap dan didokumentasikan pada tabel pengolahan nilai sesuai dengan KD yang dinilai. Yang kedua, jika dalam 1 KD dilakukan penilaian lebih dari 1 kali, maka nilai akhir KD tersebut merupakan nilai rata-rata. Yang ketiga, nilai akhir pencapaian pengetahuan mata pelajaran tersebut diperoleh dengan cara merata-ratakan hasil pencapaian kompetensi setiap KD selama 1 semester. Dan yang keempat, nilai akhir selama 1 semester pada rapor ditulis dalam bentuk angka pada skala 0 sampai 100 dan predikat serta dilengkapi dengan deskripsi singkat kompetensi yang menonjol berdasarkan pencapaian KD selama 1 semester. Berikut adalah contoh pengolahan nilai pengetahuan mata pelajaran matematika kelas 10 semester 1. Ada kolom nama, KD, kemudian ada hasil penilaian harian baik penilaian harian pertama, kedua, dan seterusnya. Ada kolom penilaian akhir semester dan rerata. Untuk nilai rerata atau pembulatan digunakan perhitungan seperti di bawah ini, yaitu nilai pengetahuan pada KD 3.1 sama dengan 75 yang berasal dari nilai harian pertama, kemudian ditambah nilai harian kedua, dan ditambah dengan nilai akhir semester, kemudian dibagi 3 yang hasilnya adalah 71. Setelah semuanya dinilai rata, untuk mencari nilai rapor sendiri adalah jumlah dari nilai rata KD 3.1 hingga KD 3.5 kemudian dibagi 5 yang menghasilkan nilai 78. Selanjutnya yang ketiga yaitu nilai keterampilan. Nilai keterampilan diperoleh dari hasil penilaian untuk kerja atau kinerja atau praktik, proyek, produk, portofolio, dan bentuk lain sesuai karakteristik KD mata pelajaran. Hasil penilaian pada setiap KD pada KI atau kompetensi inti adalah nilai optimal jika penilaian dilakukan dengan teknik yang sama dan objek KD yang sama. Dokumen hasil penilaian keterampilan atau praktik produk proyek dikumpulkan dalam bentuk portofolio yang merupakan lampiran rapor yang diberikan kepada orang tua atau wali dan sebagai informasi awal pendidik di kelas berikutnya. Penilaian keterampilan oleh satuan pendidikan untuk mata pelajaran tertentu
dapat dilakukan melalui penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, dan atau ujian sekolah. Berikut ini adalah contoh pengolahan nilai keterampilan mata pelajaran seni tari kelas 10 semester 1. Terdapat kolom KD yaitu terdiri dari 4.1 sampai 4.4, kemudian ada kolom praktik, produk, proyek, dan portofolio. Dan yang paling terakhir adalah nilai akhir atau pembulatan. Kemudian untuk perhitungannya sendiri, untuk nilai rapor dihitung dengan cara menjumlah nilai akhir atau pembulatan yang kemudian dibagi 4, sehingga menghasilkan angka 83,13 yang akan dibulatkan ke bawah menjadi 83. Baik teman-teman, demikian tadi penyampaian materi dari kelompok kami mengenai pelaksanaan penilaian dan pengelolaan hasil belajar sesuai kurikulum 13. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam kami menyampaikan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.